cara yang sangat keren sekali, membuat orang lain ingin beli padahal tidak dijuali. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Parmi. Berapa kali teman-teman hanya melihat gambar kemudian terus membeli? Berapa kali teman-teman hanya melihat tulisan terus tertarik, akhirnya scroll-scroll membeli juga? Pengalaman kayak gini, melihat video yang bagus akhirnya memutuskan membeli juga. Rasanya bukan cuma sekali, berulang kali, bahkan hampir sering dilakukan. Karena ini worth it banget, ini kebutuhanku, ini keinginanku yang tadinya dicari-cari. Sebenarnya mungkin nggak butuh banget, tapi karena setelah melihat semua ini akhirnya oke, aku membelinya. Bener nggak seperti ini? Kalau nggak berarti kamu luar biasa. Karena nggak pengaruh sama namanya kena iklan. Padahal lebih banyak pengaruhnya daripada tidak terpengaruh. Karena memang sangat menarik sekali. Jika kamu seorang penjual, pasti pengen ngerasain kayak gini juga. Jualan tanpa sibuk beriklan, tanpa merasa mengiklan, tapi orang membeli produk-produk kamu. Mereka bisa terpengaruh tanpa kamu mengemis untuk dibeli produknya, tanpa kamu sibuk menawarkan kesana kemari, beli produk saya dong, tolong beli produk saya, dan seterusnya. Tapi mereka, para pembeli ini, membeli tanpa diminta. Sudah beli aja. Sadar nggak teman-teman? Ada caranya yang membuat orang lain ingin membeli tanpa merasa dijuali, dan ini keren banget. Cara ini biasanya dipakai dalam penjualan dan disebut copywriting. Bahkan bukan cuma copywriting, kebanyakan orang juga menggunakan storytelling supaya semakin menarik. Ya bisa dikatakan ilmu bagaimana cara membuat orang lain membeli tanpa dipaksa atau diminta ya. Lalu bagaimana cara membuat copywriting ini? Ada beberapa hal yang bisa kamu kerjakan. Dan ini semuanya butuh proses. Kamu nggak bisa instan. Kalau misalnya kamu instan, nggak usah bangun bisnis. Karena juga percuma belajar. Kalau misalnya nggak ada prakteknya, yaitu zong seperti itulah hasilnya. Sebelum kamu membuat copywriting, kamu harus melakukan langkah yang pertama ini. Kenapa orang harus membeli produk kamu? Kamu harus menjawabnya. Sebelum mereka memutuskan untuk membeli, harus ada alasannya. Karena gini teman-teman. Alasan yang membuat iklan gagal adalah orang lupa menjelaskan kenapa pembeli harus membeli produknya. Tanyakan dulu pertanyaan ini sama diri kamu. Kenapa orang harus membeli produk kamu? Kenapa harus belinya di kamu? Kenapa harus beli sekarang? Dan kenapa harus beli di kamu dan sekarang? Inilah langkah pertamanya. Cari alasannya dulu. Kemudian kerjakan langkah kedua. Tulis apa yang kamu dengar dari masalah si market. Kalau nggak ditulis biasanya kamu lupa mau ngomong apa, mau menjawab bagaimana. Ya kecuali ingatan kamu bagus ya. Agar dapat masalah si market, kamu ya harus riset market, nanya sama mereka. Apa masalahnya, kondisi apa yang sedang dialami, supaya solusinya bisa didapat dari produk kamu. Nanti kamu bisa bilang gini pas iklan. Saya tahu yang Anda rasakan saat ini. Saya mengerti yang Anda rasakan saat ini. Tentu saja ini semua didapat setelah kamu riset market. Kalau misalnya kamu nggak riset market, gimana cara menjelaskan hal seperti ini? Disinilah kamu bisa menggunakan pain, pleaser, dan logiknya untuk mendapatkan apa yang kamu mau dari market. Jika sudah, kamu bisa lakukan langkah ketiga. Langkah ketiga ini adalah kamu harus detail dan spesifik. Maksudnya gini, ketika kamu membuat sebuah iklan atau penawaran harus detail dan spesifik. Sehingga orang benar-benar yakin, karena dengan begitu kredibilitas kamu akan naik. Contohnya gini, produk ini sudah dipakai oleh ribuan orang. Daripada seperti ini, kamu lebih baik tulis detail. Produk ini sudah dipakai oleh 1000 orang. Produk ini sudah dipakai oleh 1500 orang. Produk ini sudah dirasakan oleh 1700 orang. Ini spesifik dan detail. Jika beriklan tentang uang bukan miliaran, tapi tulis saja 1 miliar, 2 miliar. Cara ini sudah berhasil meningkatkan omset dari 100 juta jadi 1 miliar. Ini detail dan jelas. Kalau sudah, kamu lakukan langkah keempat. Langkah keempatnya adalah singkat, jelas, dan meyakinkan. Ya kalau misalnya nulis iklan, bukan satu baliho dipenuhi, bukan satu poster gitu penuh tulisan. Harus singkat, jelas, dan meyakinkan. Orang nggak akan percaya. Kalau muter-muter, maka pastikan sesuai standar ini. Saya sudah pakai 4 cara ini tapi belum ada hasilnya. Kamu mungkin belum pakai cara yang kelima. Cara yang kelima adalah untuk beraksi kamu harus memintanya. Memintanya gimana caranya? Buat mereka melakukan
tambahkan call to action. Tambahkan kalimat yang membuat mereka bergerak, memulai, dan bertindak. Kalau misalkan itu YouTube, kamu bisa subscribe video ini. Itu contohnya. Kalau Instagram, follow Instagram saya. Bisa juga cara yang lebih lembut, cara yang lebih halus. Kalau kamu ingin e-book ini, kamu bisa klik link berikut. Padahal link itu isinya apa? Untuk follow, artinya sama saja, yang penting jelas. Padahal sama aja, yang penting call to action. Jadi teman-teman, praktekkan 5 hal ini ketika membuat copywriting. Masih bingung, kamu bisa komen. Kalau misalnya sudah jelas, kamu juga boleh komen. Di sana kita bisa saling berdiskusi. Sampai jumpa di next video teman-teman.